Halo Sagittarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi kan masing-masing untuk bulan November 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk bulan November 2020 akan seperti apa gitu ya. Juga akan ada saran-sarannya terkait gimana agar kedepannya hubungan bisa berkembang, bisa lebih baik lagi, bisa lebih stabil lagi. Dan di sesi terakhir, akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, zodiak, tanggal, dan bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kamu dan dia dalam hubungan kalian gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif, jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku, caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section ataupun description box, kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain, gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian, Sagittarius. Oke, kita tiga kartu pertama berbicara tentang gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi untuk belakangan ini sampai sekarang ini, gitu ya. Yang pertama kita punya The Chariot. Oke. Kita punya The Hangman. Dan kita punya The Devil gitu ya. Oke. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini? Kalian kalian ada di posisi di mana kalian sebenarnya masih memperjuangkan banget. Kalian masih mau memperjuangkan banget hubungan kalian gitu ya. Walaupun tidak dapat dipungkiri. Kalian masih mau memperjuangkan hubungan dengan kondisi sebenarnya kalian banyak kesal, kalian banyak greget, kalian banyak bingung, bimbang bagaimana menanggapi situasi dan kondisi hubungan yang sebenarnya belakangan ini sampai sekarang ini sepertinya cukup stuck, cukup rumit, cukup banyak naik dan turun, cukup banyak emosi, cukup banyak konflik, permasalahan gitu ya. Terlepas dari semua situasi dan kondisi yang cukup negatif tadi, yang cukup kurang baik, tapi kalian masih mau memperjuangkan hubungan ini, bahkan sampai sekarang ini gitu ya. Walaupun kalian juga tahu sebenarnya kondisi-kondisi tadi, bimbang, stuck, emosi, banyak konflik, banyak permasalahan ini, possible masih akan terbawa sampai ke depan gitu ya, masih akan terbawa terus. Tapi sejauh ini karena perasaannya cukup kuat gitu ya, perasaannya cukup kuat, kalian kalian kekeh banget, kalian masih pengen banget memperjuangkan hubungan ini. Terlepas tadi ya, walaupun kalian tahu bahwa kondisi-kondisi ini masih akan terbawa sampai ke depannya, begitu. Oke, tiga kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu terhadap doi kamu gitu ya untuk sekarang ini. Kita punya Eight of Swords, kita punya The Hierophant, dan kita punya Ace of Swords gitu ya. Oke. Jadi gimana sih perasaan kamu kepada doi kamu untuk sekarang ini? Kalau dibilang sayang, iya, kamu masih sayang gitu ya. Karena kamu masih menginginkan kejelasan, kamu masih menginginkan awal baru, kamu masih menginginkan titik yang lebih stabil, titik yang lebih pasti di hubungan kalian gitu ya. Kalian masih pengen the Hierophant gitu ya. Kalian masih mau berusaha dewasa, berusaha bijak untuk mencari solusi, mencari win-win solution gitu ya. Beberapa dari kamu juga banyak curhat, banyak minta pendapat dari orang yang kamu tuakan gitu ya, dari orang yang kamu percaya gitu ya, terkait permasalahan yang terjadi, terkait situasi dan kondisi hubungan kalian, terkait bagaimana sebaiknya menanggapi perasaan kamu terhadap doi, terhadap hubungan kamu gitu ya. Tapi walaupun kamu sayang gitu ya, jadi gini, kamu sayang, tapi lebih banyak titik di mana kamu overthinking, titik di mana kamu kepikiran, terlalu mempertimbangkan, terlalu memikirkan gitu ya. Awalnya kamu mempertimbangkan, memikirkan ini untuk cari solusi terkait gimana sebaiknya menanggapi
perasaan kamu terhadap dia, bagaimana menanggapi kondisi hubungan kamu gitu ya. Awalnya mencari solusi, tapi karena memikirkannya terlalu banyak, terlalu berlebih gitu ya, dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik gitu ya. Yang awalnya bertujuan mencari solusi, tapi karena terlalu berlebih dalam mempertimbangkan, pada akhirnya bukannya dapat solusi, tapi malah makin stuck, makin bingung, makin bimbang gitu. Cuman kalian sadar sebenarnya terlepas jadi gini, beberapa dari kalian sadar, tapi terlepas dari kalian sadar atau tidak, kalau kalian sedang overthinking gitu ya, kalian tetap masih mau mengusahakan solusinya, seperti aku bilang gitu ya. Kalian masih mau mencari solusinya, win-win solutionnya. Salah satu caranya adalah kalian udah bingung nih berpikir sendiri. Kalian udah bingung nih cari cara sendiri. Pada akhirnya kalian ada juga yang um, mencari pendapat, mencari sudut pandang berbeda dari orang lain, dari orang yang kalian tuakan, dari orang yang kalian percaya gitu ya. Semata-mata karena kalian masih ingin kejelasan, clarity gitu ya. Kalian masih menginginkan satu titik di mana hubungan bisa keluar dari titik yang bimbang, dari titik yang penuh ketidakjelasan, ketidakpastian. Kalian ingin keluar dari titik tersebut gitu ya. Kalian ingin keluar dan kalian masih menginginkan satu titik yang yakin, titik yang pasti, titik yang stabil, awal baru, awal positif, titik terang untuk hubungan kalian. Kamu masih menginginkan eh, kondisi-kondisi tersebut gitu ya. Kamu masih menginginkan apa yang terjadi sekarang untuk membaik gitu. Oke. Jika kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya Seven of Pentacles. Kita punya The Empress. Dan kita punya The Sun gitu ya. Oke. Jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini? Kita punya Seven of Pentacles. Jadi dia jenuh gitu ya. Dia merasa, oke, tadi aku ada bahas tentang stagnanta atau stagnansi hubungan gitu ya, yang tergambarkan oleh The Hangman gitu ya. Dan dia juga merasa gitu. Dia merasa hubungan kalian cukup stagnan, cukup minim perkembangan, bahkan tidak ada perkembangan gitu ya. Yang mana kan kita maunya segala sesuatunya, termasuk hubungan percintaan itu setiap detiknya, setiap waktunya itu selalu berkembang. Tapi dia tidak merasa begitu, dia merasa ngestak gitu. Karena ngestak, karena minim perkembangan, dia jenuh dan apa namanya, dia lagi di posisi di mana dia tuh sebenarnya lagi benar-benar mengevaluasi, mempertimbangkan, oke, hubungan kami udah sejauh ini gitu ya, terlepas dari hubungan kalian udah lama atau masih baru gitu ya, tapi dia mempertimbangkan momen-momen kebersamaan-kebersamaan pengalaman selama kalian berhubungan. Begi, selama ini kami begini, selama ini hubungan begini. Jadi sekarang gimana nanggepinnya? Bagaimana menanggapinya? Apa yang sebaiknya dilakukan terkait ke depannya untuk hubungan kami gitu ya. Sejauh ini, terlepas dari dia jenuh gitu ya, perasaan dia masih sangat sayang sama kamu, The Empress, dan kita punya The Sun di sini ya. Dia masih merasa kamu sebagai kebahagiaannya, kamu membuat dia nyaman gitu ya. Dan karena perasaannya masih sekuat itu gitu ya, kita punya dua kartu Major Arcana di sini ya. Dan hubungan kalian yang pertama itu aku baru sadar tiga kartu Major Arcana, luar biasa. Oke. Jadi gini, em, apa namanya? Terlepas dari kejenuhannya gitu ya, tapi perasaan dia ke kamu itu masih sangat-sangat kuat gitu ya. Dia masih sayang sama kamu, dia masih melihat kamu sumber kebahagiaannya, sumber kenyamanannya, kamu bikin dia bahagia, kamu bikin dia nyaman. Alhasil, walaupun jenuh, ya udah, dia jalani aja dulu seperti air mengalir. Sambil dijalani, sambil dia lakukan apa yang dia rasa bisa dilakukan untuk hubungan kalian. Apa yang dia rasa tepat, apa yang dia rasa wajar untuk dilakukan untuk hubungan kalian. Bukan yang tiba-tiba jadi mundur, bukan yang tiba-tiba jadi pasif gitu ya. Walau ada beberapa energi teman-teman yang doinya cukup membatasi diri, cukup membatasi jarak di antara kalian gitu ya. Tapi balik lagi, dia jenuh. Dan menurut dia, membatasi ini adalah salah satu langkah yang mungkin menurut dia tepat untuk sekarang ini dalam menanggapi hubungan kalian gitu ya. Tapi itu bukan berarti perasaannya berkurang atau hilang ke kamu gitu ya. Dia masih sayang sama kamu. Cuman kalau emang kalian lagi renggang gitu, renggang ini adalah salah satu titik di mana menurut dia harus terjadi dulu. Karena baik lagi dia tadi mempertimbangkan, ada Seven of Pentacles di sini ya. Dia sedang mempertimbangkan. Nah jadi kalau renggang, dia nggak kemana-mana, dia masih sayang, cuman dia lagi mempertimbangkan, lagi di fase mempertimbangkan gitu ya. Dan dia sebenarnya masih berharap untuk hubungan kalian, masih ada kelanjutan ke depannya, masih ada long term commitment, long term relationship gitu ya.
dia masih berharap hubungan kalian bisa jauh ke depan. Cuman walaupun harapannya seperti itu, tapi dia pengennya jalannya slow, jalannya santai. Jangan yang menaruh ekspektasi kayak, oke, bulan depan harus tunangan, tahun depan harus menikah. Dia belum ada pikiran seperti itu. Dia tidak mau mengkotak-kotakan targetnya seperti itu. Dia berharap ke depannya harus ada perkembangan, harus ada pacaran, harus ada pernikahan, harus ada membaik gitu ya. Tapi dia nggak mau yang kayak, oke, aku emang mau nikah, tapi aku nggak mau ya, kita kotak-kotakin kayak nikahnya bulan depan, tahun depan. Sekarang jalani aja dulu. Terlebih dengan kondisi yang masih masih cenderung naik dan turun, cenderung banyak emosi, cenderung stuck, kamunya overthinking, dianya jenuh, ada satu permasalahan di sini yang sedang kalian cari solusinya, terutama dari kamu yang sedang berusaha bijak gitu ya, untuk mencari solusi, mengupayakan solusi. Dia bukannya tidak mengupayakan solusi, cuman dia sedang, dalam titik mencari solusinya. Ya betul sih itu mengupayakan gitu ya. Artinya kan kalian juga sama-sama mengupayakan, cuman mungkin caranya berbeda gitu ya. Kalau beberapa dari kamu, doinya lagi renggang gitu ya, balik lagi dia sedang mempertimbangkan, mencari cara, mencari solusi, gimana menanggapi hubungan gitu, menanggapi hubungan iya, menanggapi permasalahan yang ada. Kalau dari kamu juga lagi mikirin banget, jadi kalian sama-sama mikirin gitu. Cuman emang ketangkepnya di sini, si doi emang ada beberapa yang lagi renggang gitu ya, ada beberapa yang lagi kayak menjaga jarak, menjaga diri, memberi batas. Cuman baik lagi ya, bukan karena tidak sayang ya, tapi karena menurut dia itu salah satu cara yang menurut dia emang perlu terjadi sekarang ini, dan dia juga lagi cari solusi, dan kamu pun lagi cari solusi gitu ya. Jadi kan sama-sama lagi cari solusi, cuman mungkin caranya berbeda. Kalau dari dia maunya renggang, menurut dia renggang bagus, mungkin menurut kamu, kenapa nggak ngomong aja gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Tiga kartu selanjutnya berbicara tentang hubungan kalian, percintaan kalian di bulan November 2020 gitu ya. Kita punya The Fool, kita punya Eight of Pentacles, kita punya Queen of Swords gitu ya. Seketika aku membuka ketiga kartu ini, yang terngiang di kepala aku adalah intense, intense, intense gitu ya. Jadi hubungan kalian di bulan November 2020 akan lebih intens dibanding sebelumnya. Itu positif newsnya, karena kita punya The Fool di sini gitu ya. Apapun yang menjadi permasalahan atau hambatan dalam hubungan kalian selama ini, sebelum ini, sampai sekarang ini bahkan gitu ya, di bulan November 2020 kalian akan mulai berusaha untuk menutup bukunya. Kalian berusaha untuk memaafkan, mengikhlaskan, merelakan apapun yang pernah terjadi di antara kalian berdua sebelumnya. Permasalahan, emosi, pergumulan, rasa jenuh, overthinking, apapun itu yang menghambat hubungan kalian selama ini, di bulan November 2020 kalian akan mulai berusaha untuk move on, untuk menutup buku. Semata-mata karena kalian masih menginginkan itu namanya apa? Hubungan yang loyal, hubungan yang loyal itu, hubungan yang sesetia itu untuk satu sama lainnya gitu ya. Dan untuk kamu yang lagi renggang gitu ya, ketika ini kan berbicara, tadi aku udah bilang kan hubungan akan semakin intens gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu renggang gitu ya, sekarang lagi renggang ataupun nggak renggang gitu ya, tapi ini benar-benar energi lebih ke renggang gitu ya. Cuman ya balik lagi ini general reading gitu ya, pasti ada yang nggak renggang gitu ya. Tapi intinya adalah terlepas dari apapun situasi kalian sekarang, bagaimanapun kondisi kalian sekarang, ada possibility di mana doi akan memberikan kamu hadiah, bisa aja kasih kamu bunga atau gift atau apapun itu gitu ya. Sebagai ibaratnya hadiah atau permintaan maaf atau kayak sebagai simbol untuk yuk baikan yuk, yuk perbaiki hubungan yuk gitu loh. Nah, ada possibility seperti itu gitu ya teman-teman ya. Kita punya Ego Pentacles berbicara tentang melanjutkan, memperbaiki, memaksimalkan hubungan gitu ya. Apa yang baik lagi, tadi kita punya di Chariot gitu ya, terus memperjuangkan, dan di sini kita ada Eight of Pentacles berbicara tentang melanjutkan, memaksimalkan hubungan kalian gitu ya. Dan pastinya kenapa kalian melakukan ini semua, kenapa kalian mau berusaha menutup buku, berusaha move on dari apa yang menjadi permasalahan selama ini gitu ya, memperbaiki apa yang perlu dibenahi dalam hubungan kalian, karena kalian menginginkan titik yang stabil, titik hubungannya benar-benar bisa bikin kamu yakin, oke, gue yakin sama hubungan ini, oke, gue yakin sama dia yakin sama gue gitu ya. Nah, kalian ada keinginan untuk menciptakan kondisi hubungan seperti itu, dan kalian akan sangat-sangat berhati-hati, kalian akan sangat-sangat mempertimbangkan setiap langkah kalian. Karena baik lagi, The Fool ini baru tahap awal banget gitu ya. Tahap awal kan orang bilang tahap yang paling susah gitu ya.
kalau udah mulai berjalan kan mulai lebih mudah gitu kan. Nah, tahap awal kan ibarat tahap adaptasi baru memulai gitu ya. Jadi untuk meskipun baru memulai gitu ya, walaupun sudah memulai gitu ya, walaupun sudah memulai untuk menutup buku dari apa yang pernah terjadi, tapi untuk sampai benar-benar selesai, sampai benar-benar membaik, itu masih akan butuh waktu yang pasti akan panjang dan prosesnya bisa aja tantangannya masih banyak banget, tidak akan semudah itu gitu ya. Nah, alhasil karena kalian menyadari hal ini, menyadari proses yang masih akan dibutuhkan gitu, kalian tidak mau sampai salah langkah gitu ya. Kalian benar-benar akan mempertimbangkan setiap langkah, setiap tindakan kalian, setiap ucapan kalian gitu ya, sebelum kalian ucapkan, sebelum kalian lakukan, sebelum kalian berlaku gitu. Karena kalian sadar satu tindakan aja akan mempengaruhi ke depannya akan bagaimana. Satu kartu, satu langkah yang kurang tepat akan mempengaruhi banget hubungan ke depannya. Sekecil apapun itu dan kalian tidak mau sampai kalian gegabah, kalian salah langkah. Jadi di sini benar-benar kalian akan berhati-hati banget gitu ya, berhati-hati banget untuk em, setiap tindakan ucapan kalian terkait hubungan kalian gitu ya. Dan balik lagi, namanya kan baru awal nih gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dikit-dikit judes-judesan, dikit-dikit jutek-jutekan, itu pasti masih akan terbawa gitu ya. Tapi kan ini balik lagi, ini baru awal, masih adaptasi aku bilang gitu ya. Untuk yang benar-benar plong, itu masih akan butuh proses gitu. Tapi setidaknya ini udah much much better gitu ya. Udah much better, udah jauh lebih baik gitu. Oke, kita punya kartu The Answers You Need Are Coming gitu ya. Jadi selama ini kalau misalnya kamu ngerasa ada jawaban-jawaban tertentu gitu ya, ada hal-hal tertentu yang kamu rasa kamu butuh jawaban, kamu butuh kepastian gitu ya, apapun itu, kamu akan mendapatkannya di bulan November 2020 ini gitu ya. Balik lagi, apa namanya, misalnya kamu ngerasa hubungan kok ngambang sih, nggak jelas sih. Nah, di bulan November 2020 dia akan memberikan kamu jawaban, memberikan kamu kepastian gitu ya. Jawaban ini bisa saja tidak dalam bentuk ucapan verbal gitu ya, tapi bisa saja dalam bentuk tindakan. Yang tadi aku bilang tiba-tiba kasih hadiah gitu ya sebagai bentuk permintaan maaf atau misalnya sebagai bentuk apa namanya, sebagai bentuk untuk memperbaiki hubungan, simbol untuk mau memperbaiki hubungan, tapi lebih ke kamu akan mendapatkan kepastian, kamu akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan kamu yang terngiang-ngiang selama ini terkait hubungan kamu gitu ya. Oke, kita punya Believe in Magic gitu ya. Ini berbicara tentang kamu masih menaruh harapan yang sangat besar gitu ya di hubungan ini. Kalian masih menaruh harapan yang sangat besar di hubungan ini. Kalian percaya bahwa keajaiban masih akan ada untuk hubungan kalian. Hubungan kalian masih bisa bertumbuh, masih bisa berkembang. Kamu dan dia masih percaya di sana gitu ya. Itulah kenapa tadi ada usaha untuk mau move on dari apapun yang pernah terjadi sebelumnya, untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, dalam setiap ucapan gitu ya. Truth gitu ya, baik lagi tadi ada the answers you need are coming gitu ya. Jadi ada kebenaran akan terungkap gitu ya, kebenaran, kejelasan, jawaban gitu, apapun pertanyaan kamu. Misalnya pertanyaan kamu sebatas ya, hubungan kami ini sebenarnya ke depannya gimana sih? Nah, kamu akan mendapatkan jawabannya di bulan November 2020 atau memang ada pertanyaan-pertanyaan lain secara spesifik gitu ya. Misalnya, apa ya contoh pertanyaan spesifik ya? Apa ya? Mmm, apa ya contoh pertanyaan spesifik ya? Ya itulah contoh misalnya kamu bilang, "Kamu tuh sebenarnya sayang sama aku nggak sih?" Gitu misalnya gitu ya. Dia akan jawab gitu, kamu akan mendapatkan jawabannya. Tapi balik lagi, bisa aja jawabannya enggak dalam bentuk kata-kata, tapi bisa aja dalam bentuk action, bentuk pemberian, barang, gift gitu ya. Tapi kamu akan mendapatkan jawaban gitu ya, kejelasan di bulan November 2020 gitu ya. Dan balik lagi, Truth, kartu ini juga berbicara tentang kalau kamu lihat ilustrasinya ada orang lagi melihat satu gerbang gitu ya. Ini tuh ibaratnya tuh di bulan November 2020 kamu udah mulai akan melangkah masuk ke dalam satu titik hubungan, ke fase yang lebih baik lagi, ke fase yang baru gitu teman-teman ya. Tapi balik lagi, ini akan banyak rintangannya, banyak tantangannya, pasti teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi dihadapi dengan permasalahan, lagi dihadapi dengan tantangan, tolong disadari kalau itu wajar gitu ya. Tinggal bagaimana kalian tetap bersabar, tinggal kalian bagaimana menanggapi situasi dan kondisi yang ada gitu ya. Oke. Lalu kita punya kartu If You Believe gitu ya. If You Believe ini berbicara tentang namanya juga baru awal gitu ya. Baik lagi tadi aku bilang,
dari awal, dari titik kalian mau memulai menutup buku, memulai proses move on ini gitu ya, sampai ke titik yang benar-benar stabil gitu, itu masih akan banyak rintangannya, masih akan butuh waktu dan proses gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan bimbang, mulai ragu, mulai pesimis itu pasti akan ada gitu ya. Karena baik lagi kok situasi dan kondisinya, prosesnya bisa saja akan serumit itu yang berdampak ke emosional kamu, yang berdampak ke pikiran kamu jadi nggak karuan juga itu pasti akan tetap gitu ya. Tapi di sini sejauh ini kalian masih akan berjuang gitu. Walaupun ini juga berbicara tentang kartu ini berbicara tentang keraguan, kebimbangan gitu kan. If you believe, kalau kamu percaya gitu kan. Artinya memang ada potensi di mana kamu mulai bimbang gitu. Tapi sejauh ini, so far, proses yang ada, kalian masih akan menjalaninya. Kalian masih akan memperjuangkannya gitu ya. Kita punya healing family issue gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah menikah gitu ya. Jadi kalau untuk kamu yang sudah menikah, permasalahan ini terkait permasalahan rumah tangga gitu ya. Maka akan terselesaikan gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang terkait apa? Ada yang terkait restu orang tua, tidak mendapat restu orang tua. Nah, di bulan November 2020 akan mulai pelan-pelan terselesaikan gitu ya. Apapun permasalahannya, di bulan November 2020 permasalahan-permasalahan ini akan mulai disembuhkan, akan mulai ada titik terangnya, akan mulai diselesaikan, akan mulai di apa ya, dibereskan gitu ya, diselesaikan. Oke, dan karena gini, oke, ini hubungan kalian itu, eh hubungan kalian itu spiritual connection teman-teman, gitu ya. Jadi em, aku nggak akan heran kalau misalnya kamu ngerasa kayak kok terikat banget sama dia atau dia juga terikat banget ke kamu gitu ya. Aku nggak akan heran kalau seperti itu. Misalnya kamu merasa kenapa nggak bisa berhenti mikirin dia terus, kenapa ngerasa kayak terikat terus sama dia walaupun kamu berusaha untuk mengalihkan fokus kamu, walaupun kamu berusaha untuk mengalihkan pikiran kamu. Ya alasannya simple karena spiritual connection gitu. Hubungan kalian tuh udah di setting sama Tuhan dan alam semesta gitu ya. Terlepas dari apakah kalian akan bersama sampai akhir hayat atau tidak gitu ya. Tapi hubungan kalian ini udah di skenariokan, udah disettingkan sama Tuhan dan alam semesta untuk pendewasaan diri kalian gitu ya. Terlepas dari apakah kalian akan bersama sampai akhir hayat atau tidak gitu ya. Karena jika tuh Whisper of Love, kita punya spiritual connection juga gitu kan. Jadi gini, ini kartu healing family issues ini mataku terdistraksi ke ini, ke gambar ini. Ini kayak ada satu angel, ada malaikat yang emang memproteksi hubungan kalian gitu kan. Yang memproteksi um, yang menjaga kalian terlepas dari permasalahan apapun yang kalian lakukan gitu. Karena di sini juga kita ada spiritual connection gitu ya. Jadi emang koneksi yang emang divine connection gitu loh, spiritual connection gitu. Jadi aku nggak akan heran tadi seperti aku bilang kalau kamu kepikiran dia terus atau sebaliknya padahal kamu udah mencoba untuk mengalihkan fokus gitu ya. Baik lagi ini spiritual connection, koneksi yang ibaratnya tingkat tinggi lah, ibaratnya gitu ya. Nah, koneksi ini, hubungan ini bertujuan untuk mengajari kamu, mengajari dia, mengajari kalian gitu ya. Oke, dan spiritual connection itu um, bahkan nggak hanya spiritual connection gitu ya, tapi balik lagi maksudnya ini tidak akan mudah gitu ya, tapi baik lagi, setelah kalian bersabar, setelah kalian trust the process gitu ya, semua akan baik-baik aja gitu ya. Oke, kita punya sarannya. Yang pertama, nurture yourself gitu ya. Self-care, self-love gitu ya. Karena di sini juga ada self-worth gitu ya. Ini dua kartu yang berbicara tentang um, berfokus pada diri kamu dulu gitu ya. Ada indikasi di mana kamu ataupun kalian gitu ya, terlalu bergantung sama satu sama lainnya. Kita punya the devil juga di sini ya, terlalu tergantung, kecanduan gitu ya. Terlalu menggantungkan kebahagiaan kepada satu sama lainnya. Padahal mau dia pacar kamu, mau dia suami atau istri kamu, mau dia siapapunnya kamu gitu ya. Kebahagiaan itu sebenarnya dari diri kamu sendiri dan itu yang mungkin kamu lupakan selama ini dan itulah kenapa keluar kartu ini di mana kamu diminta untuk lebih self-care, lebih merawat diri, lebih menghargai diri, lebih mencintai diri kamu sendiri, skincarean, diet, olahraga. Diet itu bukan untuk menguruskan badan ya, tapi lebih kayak lebih kayak
pola makannya dibenerin gitu, lebih healthy lifestyle, healthy intakes gitu-gitu ya. Lebih percaya diri gitu ya. Ada juga yang minder di sini, merasa kayak gua kurang baik nih untuk dia. Hubungan kami jadi berantakan gara-gara gua nih. Ada yang berpikir seperti itu. Tapi baik lagi, tolong tingkatkan kepercayaan diri kamu, tolong lebih rawat diri kamu, lebih hargai diri kamu, lebih self love gitu ya. Ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, maka akan lebih mudah juga untuk mencintai orang lain. Ketika kamu belum mencintai diri kamu sendiri, gimana kamu bisa berharap kalau kamu bisa mencintai orang lain gitu ya. Sedangkan diri kamu sendiri yang sepenuhnya bisa kamu kontrol aja belum kamu bisa cintai gitu ya. Oke. Dan kartu terakhir adalah acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Ini berbicara tentang berserah gitu ya. Berserah itu bukan berarti menyerah gitu ya. Berserah itu bukan berarti menyerah, tapi lakukan energi the Empress gitu ya. Energi the Empress. Lakukan apa yang kalian rasa tepat, apa yang kalian rasa bisa kalian lakukan, semaksimal kalian, sewajar kalian. Hasilnya, prosesnya akan seperti apa, biarkan Tuhan yang mengatur, biarkan Tuhan yang bantu gitu ya. Kamu cukup lakukan apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kalian lakukan, dia lakukan, kamu lakukan untuk hubungan kalian. Hasilnya akan seperti apa, prosesnya akan seperti apa, jalani aja. Sudah ada Tuhan dan alam semesta akan membantu kamu, mensupport kamu dari belakang, mensupport kalian gitu ya. Ini adalah kalimat yang sering aku ucapkan untuk beberapa video belakangan, tapi emang harus kuomongkan, yaitu you do your best and let God do the rest gitu ya. Oke, aku mau cerita dulu. Jadi, ketika aku mendapatkan kartu spiritual connection gitu ya, ketika aku tadi shuffle kartu dan mendapatkan kartu spiritual connection, kartu-kartu setelah spiritual connection itu keluarnya dua nempel-nempel gitu loh. Keluarnya dua terus, padahal aku mintanya satu gitu ya. Jadi kalau kamu familiar dengan twin flame gitu, kalian pasti adalah twin flame gitu ya. Oops, sorry. Suara motornya luar biasa. Oke, lanjut. Jadi possible kayak adalah twin flame gitu ya. Bisa aja soulmate juga, tapi kurang di twin flame. Dan tadi aku bilang, kartunya tuh selengket itu gitu ya. Dalam artian setelah keluar kartu ini, kartu-kartu setelahnya itu nempelnya dua. Dan itu lama banget sampai aku minta, sampai berhasil keluar satu aja gitu ya. Artinya itulah kenapa tadi aku bilang, kalau misalnya hubungan kalian, kamu ngerasanya tuh kepikiran terus, lengket, nempel terus sama dia. Ya wajar, karena emang ini energinya tuh kan narik-menariknya kuat banget. Kalian tuh kalau misalnya kalian lagi renggang gitu ya, lagi nggak berkomunikasi atau lagi renggang gitu ya, secara fisik mungkin kalian jauh gitu ya, secara komunikasi mungkin renggang segala macam, tapi secara energi kalian tuh nempel, narik-menarik banget, saling mikirin banget gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah informasi tambahan gitu ya. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu ataupun nama dia, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian, nama depan, tengah, belakang. Bisa zodiak juga, zodiak dia, ataupun zodiak kamu, yaitu Sagittarius gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal dan bulan-bulan terkait, seperti tanggal bulan jadian, PDKT, pertama kali jalan, tanggal pernikahan, bulan pernikahan, kalau sudah menikah, ataupun tanggal-tanggal lainnya, bulan-bulan lainnya, yang familiar gitu ya. Balik lagi, jika tidak ada informasi yang akan familiar atau tidak ada informasi yang terkait dengan kamu dan dia, terkait hubungan kalian, jangan khawatir, tidak apa-apa. Ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai ya. Informasi tambahan untuk para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi tambahan untuk para Sagittarius, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi pelengkap. Terima kasih. Ini ada satu yang jump out tadi ya. Tuh. Capricorn. Y. Scorpio. Taurus. A. Scorpio. Desember. Mei. Juni. Januari. Capricorn. A. Scorpio. 4.
C. 3 Oktober. Pisces atau Pisces. 16 F. Januari. 18 Desember. Juni. Februari. 30 Virgo. E. Pisces lagi, Pisces. Juli. 13 G. Libra. 18 M. Oktober. Pisces lagi, Pisces, strong Pisces. Aquarius. Scorpio juga beberapa kali sering keluar, strong Scorpio juga. November. 12 Aries atau Aries. Juni. 14 Februari. W. C. WC. 8 4 Cancer. Februari. 19 9 atau 6 21 Agustus. 28 Libra. 23 November. Juli. Dan A gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.